Jadi teman saya ini, eh, teman ngobrol saya siang ini, beliau bernama Joan Mareti, di Instagramnya Mareti_Joan, gitu ya. Nah, saya ketemu dengan Joan ini di klinik perkembangan anak waktu itu, di klinik Mutiara Hatiku. Terus saya ulang ya, sebentar. Ya, sudah ada. Datanya. Oke. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Hai, Joan. Halo Mas, apa kabar? Tadi aku lagi asik cerita sedikit tentang dulu, bagaimana kita pertama ketemu ya. Oh Jadi iya iya. eh, terus tiba-tiba videonya keputus. Harus Iya diulang tadi, lagi. tadi aku juga pause. Iya. Nah, Hmm. jadi teman-teman, hari ini kita akan ngobrol mengenai temanya kita hari ini mari mengenal anak berkebutuhan khusus. Jadi Iya. sebelumnya seperti tadi saya ceritakan, saya bertemu dengan Joan ini pertama kali sebenarnya di kampus Atma ya seharusnya ya. Mm-mm. Tapi kemudian kita jadi lebih sering ngobrol pada saat kita bersamaan di klinik perkembangan anak waktu itu, klinik Mm-mm. perkembangan anak Mutiara Hatiku ya, di Ya. daerah Meruya. Oh iya. Nah, Mm-mm. kemudian kemudian karena saya terjun ke sekolah, ke dunia pendidikan di sekolahan, jadi kemudian saya tidak berkecimpung lagi di dunia anak berkebutuhan khusus. Nah, kebetulan kalau Joan sampai saat ini, itu waktu itu Mm-mm. tahun 2000, Berapa ya? Joan Umur lulus aku kuliah dosa. 2006 ya, Iya, tapi sebelum aku lulus aku udah kerja di sebelum situ. udah udah di situ Se- ya, berarti iya, sekitar heeh. 2000 tuh 2005, Iya, 2005 heeh. mungkin ya, Iya, 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 kita sekitar 2005. 2005. Nah, jadi kalau udah dihitung-hitung dari 2005, kurang lebih Joan berarti sudah berkecimpung di dunia anak berkebutuhan khusus kurang lebih berarti 20 tahun ya hampir. Enggak, 15-an, 2005, 15 15. ya, Heeh. 15. Nah, Mm-mm. 15 tahun. Jadi eh, mungkin nanti hari ini kita bisa mendapatkan update lah ya. Jadi kalau aku kan udah lama banget nih Joan, dari 2007 aku udah nggak berkecimpung di dunia anak berkebutuhan Hmm. khusus. Jadi mungkin eh, hari ini kita bisa dapat informasi yang lebih update dari Joan mengenai anak berkebutuhan khusus nih. Nah, Mm-mm. jadi teman-teman, Joan ini lulusan psikologi Atma Jaya, angkatan 2001 ya, Ya, angkatan 2001, betul. lulus Mm-mm. 2006. Nah, Mm-mm. jadi eh, dulu sama-sama tergabung di, ya adalah satu organisasi paduan Ya. suara di Atma Jaya. Mm-mm. Kemudian ternyata punya passion yang sama dalam dunia pendidikan anak-anak gitu ya. Ya, Nah, betul. ya, oke. Sekilas Mm-mm. tentang Joan. Jadi Joan sarjana psikologi ya Joan ya. Iya, betul. Ya, sarjana psikologi dan sampai saat ini masih eh, bekerja dan bukan bekerja sih ya sebenarnya Joan ya. Lebih melayani Ah, ya. iya kayaknya. Melayani anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Heeh. Melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi karena memang sebenarnya kalau boleh saya cerita sedikit, dunia anak-anak berkebutuhan khusus tuh dunia yang luar biasa yang buat saya Mm-mm. sebenarnya uh, berinteraksi dengan mereka, punya seninya sendiri, Betul. punya kesan sendiri dan itu Mm-mm. nggak bisa Mm. dilupain sampai sekarang. Iya, Jadi apa yang benar-benar. kalau kalau kilas balik dulu kan aku pertama kerja di klinik tuh tahun 2000, tahun 99 akhir lah, Mm-mm. hampir tahun 2000 gitu. Mm-mm. Aku pertama kali masuk klinik tuh tahun Oktober 99. Jadi Mm. sampai saat ini tuh masih inget anak-anak yang pernah aku pegang di klinik dulu gitu. Mm-mm. Sifat-sifatnya gitu ya. Terus karakteristiknya mereka gitu. Nah, ini tapi kan kita mau uh, bercerita nih ya sama Iya. teman-teman lain yang mungkin Mm-mm. masih awam dalam dunia anak-anak berkebutuhan khusus nih. Iya. Jadi
Kenapa aku angkat tema ini? Karena menurut aku penting sekali untuk kita semua lah ya. Kita semua tahu mengenai dunia anak berkebutuhan khusus ini. Jadi supaya tidak terjadi atau tidak kita tidak sampai salah memberikan istilahnya apa ya, stigma cap gitu ya kepada anak ya. kepada label baik kepada anak-anaknya sendiri maupun kepada orang tua gitu. Orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk itu pertama-tama aku pengen tanya ke Joan nih, kalau dari yang pengalaman Joan sendiri, kira-kira kalau definisinya nih mau ngomongin anak berkebutuhan khusus gimana nih? Dari definisi dulu nih kita cerita. Oke, boleh deh. Bagus juga sih Mas nih ada kesempatan ini nih. Jadi aku bisa cerita dan meluruskan banyak hal gitu. ABK sendiri. Nah, kalau misalnya ngomongin ABK, pasti nanti orang tua tuh cenderung biasanya di klinik tuh akan nanya ke aku gitu ya. Anak saya kalau saya nanya gitu kan biasanya saya screening dulu gitu ya. Screening dulu gitu, terus saya biasanya nanya apakah ada kebutuhan khususnya gitu. Biasanya mama-mama akan bilang enggak, anaknya cuma telat aja misalnya gitu atau apalah gitu cuma minta diperiksa doang gitu. Tapi kalau buat saya sebenarnya definisi ABK itu sendiri kan anak berkebutuhan khusus. Sebenarnya hampir semua anak yang memang harus difasilitasi khusus gitu ya Mas. Itu difasilitasi khusus gitu. Difasilitasi khusus, oke. Gitu perlu penanganan yang lebih khusus lah daripada anak-anak pada umumnya gitu ya. Itu termasuk ABK. Jadi biasanya mama-mama akan pikirnya ABK sama dengan autis misalnya gitu, autistik gitu, autisme gitu. Pasti langsung ke situ tuh, langsung anaknya autis ya gitu atau apa gitu. Anak saya autis nggak gitu, langsung gitu. Tapi sebenarnya ABK sendiri nggak cuma autistik gitu. Kalau jadi kayak semacam di sorry aku potong sedikit. Jadi pandangan orang-orang ini kalau ABK itu berarti sebatas autism gitu ya? Iya. Atau anak-anak yang ABK itu berarti anak saya autism ya? Pasti autism gitu? Iya. Padahal jauh, mungkin lebih dari itu gitu ya? Ada banyak macamnya. Ada banyak macam sebenarnya gitu. Kalau di diagnostik booknya sendiri gitu, di manualnya memang banyak sekali Mas, banyak. Ada mental retardasi gitu. Itu berarti sekarang kita sebutnya intellectual disorder, gangguan intelektual gitu. Nah, ini aku perlu update nih. Intellectual disorder ya, bukan retardasi mental ya. Kalau dulu kan kita nyebutnya retardasi mental ya, Kalau sekarang kita sebutnya intellectual disorder, gangguan intelektual gitu. Nah, itu yang IQ-nya di bawah borderline gitu. Ya. Nah, terus IQ ada di borderline nih supaya nggak sampai salah ini. Yang dimaksud dengan IQ bawah borderline tuh batasannya berapa, Joan? Batasannya sekitar sekitar 70 ya. Di bawah 70. Di bawah 70 itu udah termasuknya intellectual disorder. Boleh lanjut Joan. Thank you. Terus udah gitu ada lagi sekarang kita sebutnya neurological disorder. Jadi ada bagiannya. Kalau dulu kan kita sebutnya gangguan perkembangan ya Mas, gitu, pervasif. Gangguan perkembangan pervasif gitu ya. Kalau di dokter kan dulu suka ditulis tuh PDD gitu. Diagnos. Betul. Kayak gitu. Itu ada macam-macam isinya, ada autism, ada ADHD gitu. Ada banyak gitu ya, gitu. Kalau sekarang itu masuknya neurological developmental disorder. Namanya aja sih diganti Mas sebenarnya gitu. Jadi di DSM yang baru namanya jadi semakin kompleks sebenarnya
gitu. Aku sendiri nggak terbiasa lihatnya tuh, masih belum biasa gitu. Karena jadi banyak sekali gitu. Jadi kayaknya detail banget gitu. Diagnostiknya jadi kecil-kecil, kayak misalnya ada communication disorder. Dulu kan kita sebutnya gangguan berbahasa ekspresif, gangguan berbahasa reseptif gitu ya. Terus sekarang udah lebih banyak lagi, misalnya communication disorder, gitu ya. Iya, lebih detail gitu. Terus nanti ada social pragmatic disorder gitu. Banyak sekali. Kalau autism pun nanti ada yang autism, ada yang sensory processing disorder. Dulu kan nggak ada tuh Mas, sensory processing disorder gitu. Sekarang ada gitu. Jadi makin banyak, jujur makin kompleks gitu. Jadi sebenarnya buat terapis atau buat psikolog, buat psikiater harus tetap update sih gitu. Aku berasa banget karena betul. karakteristiknya makin diperketat gitu sebenarnya gitu. Jadi makin spesifik gitu ya, makin kecil ya, makin spesifik, makin susah gitu Mas. Kayak misalnya saya ketemu gangguan membaca dan menulis, dulu kan ngomongnya gitu ya, gangguan membaca dan menulis, which is disleksia gitu ya, gitu. Nah sekarang udah lebih detail, ada gangguan membaca pemahaman, misalnya cuma di area pemahamannya doang, jadi semantik gitu ya. Nanti ada sebutannya semantik disorder gitu. Jadi makin kecil-kecil, makin jelas gitu sebenarnya. Tapi ya balik lagi, harus buka buku, harus dilihat lagi nih masuk mana ya gitu. Kayak gitu. Jadi memang makin, kalau buat kita para profesional emang makin ngejelimet sih gitu. Kayak gitu. Kayak gitu sih Mas. Tapi kalau dari penjelasan Joan tadi ya, kalau makin spesifik, ini kalau dari pandangan aku ya, pandangan aku sebagai orang yang sudah lama tidak berkecimpung di dunia anak berkebutuhan khusus, walaupun sekarang aku juga di sekolah gitu ya, ada juga beberapa anak yang berkebutuhan khusus, sorry, kan tidak secara spesifik kayak Joan nih. Nah, kalau dari penjelasan Joan tadi nih, aku malah jadi merasa untuk saat ini artinya anak-anak berkebutuhan khusus ini punya punya tempat yang memang lebih spesial gitu ya. Iya. Dan kemudian diperjelas lagi gitu. Kalau dulu kan orang ngomong gini, dia mah hiperaktif gitu ya. Iya. Kemudian hiperaktif dipersempit lagi menjadi hiperaktif dengan kesulitan konsentrasi, dipersempit lagi dengan anak hiperaktif dengan autism gitu kan. Nah, ini sekarang ada komorbidnya, betul. Lebih dipersempit lagi. Jadi makin detail gitu ya. Betul. Makin detail, kalau menurut aku itu lebih bagus malah justru lebih bagus untuk anak-anak ini gitu ya. Enak Mas, sebenarnya enaknya adalah karena karakternya makin sempit, makin jelas gitu ya. Bikin programnya lebih enak gitu. Kalau lebih enak aku, gitu ya, jadi lebih spesifik aku sebagai programmer lebih spesifik gitu. Misalnya, nih anak inattentif dan impulsif gitu. Nah, kita hitnya juga lebih jelas. Oh ya udah, inattentifnya di mana gitu. Terus sekarang karena ilmunya kan makin banyak ya Mas, ilmu pengetahuannya juga makin luas. Terus kalau aku baca research tuh, jurnal-jurnal makin bagus gitu. Kayak misalnya disleksia, dulu nyari. Aku inget banget dulu waktu kerja di klinik sama Mas Johan ya, aku dapat satu anak disleksia. Aku baru berasa sekarang kalau dia disleksia, soalnya di kartunya nggak ada apa-apa gitu. Terus udah gitu dulu tuh aku setengah mati buat nyari gimana caranya ngajarin ini anak supaya bisa baca. Itu tuh aku setengah mati nyari metodenya apa ya gitu. Sekarang sebenarnya udah lebih gampang Mas, apalagi sekarang sosial media kan banyak ya gitu. Jadi orang mulai sering berbagi gitu ya gitu. Kayak aku pernah lihat ada word picture association gitu. Berarti anaknya belajar kenal katanya itu bukan dengan phonics gitu, dengan picture by picture tapi gitu. Dengan gambar ya kayak gelendoman, jadi
tek tek di Iya flashlight iya gitu. ingat aku gendongan dulu. Ya gitu. Kalau dulu nyari yang kayak gitu-gitu kan susah ya Mas ya. Kalau sekarang tuh udah lebih enak sebenarnya, terapi sekarang tuh sangat dipermudah dengan ilmu pengetahuan. Gitu. Kalau mau cari, kadang kalau aku ngomong sama terapis aku, kalian nggak boleh males buat browsing gitu. Jangan males gitu. Kalau saya bilang ada metode tuh ada banyak banget Mas ternyata gitu. Setuju, ya, setuju. Kayak waktu aku lihat lagi gitu, metode banyak kan gitu. Pas belajar, ada yang namanya phonics aja tuh macem-macem gitu. Baru tahu gitu. Oh, phonics tuh ada ini gitu. Terus ada bukan phonics gitu, ada trust, ada metode okupasi gitu kayak handwriting without tears gitu. Itu tuh kita memang harus kaya banget gitu. Ilmunya harus kaya banget. Kenapa? Karena aku berasa pada saat ngajarin anak-anak ini, yang aku paling ngerasain nggak satu pun anak sama gitu. Kenapa mereka namanya kebutuhan khusus? Karena memang fasilitas yang kita kasih nih as a teacher, as a terapis harus juga khusus gitu, harus detail gitu, Miss. Itu sih yang aku berasa enak. Jadi programnya makin detail, aku makin tahu nih misalnya disleksia, terus dia punya memori melihat sangat pendek karena atensinya pendek juga gitu ya gitu. Terus visual memorinya pendek, berarti aku latih dulu di situ. Belum masuk ke huruf, belum masuk gitu, belum masuk ke sound recognition, belum nyampe gitu, karena foundationnya aja, dasarnya dia nggak punya gitu. Belum, ya. Oke. Gitu. Iya, sekarang makin jelas tuh, makin detail Mas gitu. Jadi sebenarnya enaknya ya itu bikin programnya makin saya makin tahu harus apa. Makin ke arah ke anak ini gitu ya. Iya, gitu. Terus terang ya, aku dengar kayak begini tuh lega banget gitu. Leganya dalam artian gini. Wah, berarti anak-anak ini memang makin jadi terlayani dengan lebih baik gitu ya. Iya. Dibandingin waktu zaman aku dulu kita masih. Dulu ya. Iya, jujur. Jadi aku sampai stres loh Mas kerja. Apalagi untuk saat ini aku dengar kayak begini nih. Iya dulu kan ya masih. Iya benar-benar. Soalnya waktu itu masih kuliah ya waktu itu ya. Masih sambil kuliah. Aku waktu itu udah lulus, tapi ya memang pada akhirnya masih sedikit bergeraknya kemudian kok ya karena zaman dulu tuh ya aku mendapatkan pembekalannya tuh paling dari dari terapis yang memang sudah dia bekerja sebelumnya. Terus kemudian dari, aku ingat banget tuh dulu aku sempat menghadiri seminar atau simposium nasional gitu ya. Itu di situ pun aku merasa aku dapat banyak banget ilmu gitu untuk penanganan anak-anak berkebutuhan khusus. Dan ternyata benar banget yang tadi Joan bilang, aku setuju banget bahwa untuk as a therapist, as a teacher, memang kita harus terus update gitu ya, mengikuti perkembangan penelitian, mengikuti perkembangan pokoknya ilmu-ilmu yang membantu atau mempersenjatai kita sebagai terapis dan guru dengan penelitian yang terbaru gitu. Aku setuju banget, apalagi untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya. Tadi balik lagi bahwa anak-anak berkebutuhan khusus otomatis, yang aku suka banget tadi dari pernyataannya Joan, tidak ada anak yang sama karena setiap anak punya spesifikasi atau spesifik, tiap-tiap anak beda. Itu aku suka banget, aku garis bawahi banget. Nah, terus Joan, kalau tadi kan kita udah ngomong sedikit tentang perkembangan anak-anak ini. Jadi kalau boleh dibilang, kalau dulu kan anak-anak berkebutuhan khusus ADHD gitu ya, hiperaktif gitu. Paling banyak. Terus gitu kan, kayaknya rata-rata hiperaktif gitu ya. Kalau nggak hiperaktif, kesulitan konsentrasi gitu kan. Nah, setelah itu kemudian muncul lagi nih
autism gitu ya. Terus belakangan PDD NOS gitu. Kemudian belum lagi yang memang secara physically mereka kelihatan gitu ya, misalnya Down syndrome gitu ya. Iya, sindrom Down. Kemudian terus yang punya kecenderungan sosialisasi yang kurang gitu ya. Sebelumnya aku mau terima kasih dulu nih teman-teman yang sudah bergabung ikut pembicaraan saya dengan Joan siang ini. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama dapat pencerahan insight, nih dari pertemuan hari ini. Aku insight banget. Dari tadi aja pembicaraan kita sebentar, tadi aku udah dapat insight banyak nih Joan. Aku catetin itu. Nah, kemudian nih sekarang kalau kita ngomong tadi bahwa anak berkebutuhan khusus sekarang makin di penjelasannya atau definisinya semakin diperspesifik sesuai dengan anak-anak tersebut. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan anak-anak tadi. Betul. Nah, sekarang kalau sebagai orang tua nih Joan misalnya, atau aku sebagai guru nih, yang taruhlah ya, aku belum pernah bekerja di dunia ABK berkebutuhan khusus. Aku ngomong sebagai orang yang awam sekali. Kira-kira kalau aku mau menetapkan, kayaknya ini anak aku nih atau murid aku perlu diperjelas lagi nih tadi. Apakah benar berkebutuhan khusus atau enggak gitu. Kira-kira ngomongnya bukan diagnosa kali ya. Tanda-tanda kali ya. Prognosis Mas? Tanda-tanda ya. Ciri-ciri lah. Ciri-ciri awal yang bisa aku mengatakan bahwa aku perlu cari tahu lebih jauh tentang anak aku atau tentang murid aku nih. Dari mana tuh? Buat sebenarnya sih sebenarnya nih Mas, dari bayinya pun sebenarnya kita bisa lihat tahapan perkembangannya gitu. Sebenarnya gitu. Jadi buat mama-mama nih bisa lihat nih sebenarnya dari awal apakah ada yang skip, biasanya yang loncat, atau yang kok kayaknya sama sekali nggak ada gitu. Jadi biasanya saya menggarisbawahi 2 biasanya, yaitu perkembangan fisik dan perkembangan kognisi. Kognisi itu termasuk perkembangan bahasa ya Mas, gitu. Nah kalau misalnya perkembangan fisik, biasanya kalau misalnya bayi itu pasti dokter akan nanya juga nih gitu, anaknya sudah merayap gitu, creeping ya Mas, bukan merangkak gitu. Mestinya kan merayap. Sorry Joan, sinyalnya. Bentar. Sudah jelas udah lancar lagi. Oke. Jadi ya misalnya nih fisik dan bahasa dan kognitif sebenarnya bahasa itu. Kognitif. Kalau dilihat nih gitu, ibu-ibu browsing aja misalnya tahapan perkembangan anak gitu, child development gitu ya. Gitu. Nanti kan ada stagesnya, ada stage tahapannya gitu. Nah, nanti dilihat tadi nih misalnya ngomongnya ibu-ibu nih. Tapi aku mau ngomong juga bahwa para ayah, bapak-bapak juga perlu tahu. Betul, bapak-bapak, ya bapak dan ibu, benar, benar sekali. Gitu, ya benar-benar. Itu. Jadi misalnya 6 bulan, biasanya 6 sampai 9 bulan anaknya tuh udah mulai merayap ya Mas, bukan merangkak ya, gitu. Ditarik badannya gitu. Terus udah gitu mulai mau duduk gitu. Pokoknya hal-hal kecil kayak gitu. Mulai kalau kita inget-inget anak-anak itu ada yang mulai narik ke belakang dipannya itu, belakang tempat tidur, terus mau berdiri gitu misalnya. Mama dan papa udah mesti cerdas deh gitu. Orang tua sekarang tuh mesti cerdas sebenarnya sih menurut aku gitu. Jadi dilihat tuh kira-kira lewat enggak gitu. Terus nanti misalnya umur 9 sampai 12 bulan biasanya kan sudah mulai merangkak gitu. Biasanya ini ada yang loncat, ada yang cuma sebentar, ada yang ngerangkaknya cuma pakai 1 kaki. Aku sering tuh denger gitu. Ya, merangkaknya kaki yang 1 diseret gitu. Nah, kenapa penting? Karena Tuhan tuh canggih gitu, Mas. Jadi dia
memang membuat kita gitu ya gitu. Kalau buat aku sih canggih banget gitu. Dia memang bikin kita gitu. Kok dulu tuh saya sering nanya tuh sama OT gitu ya, kenapa kok apa hubungannya merangkak sama perkembangan neuro gitu ya, syaraf otak gitu. Ternyata banyak gitu, karena dengan merangkak semuanya terangsang gitu, mulai dari titik-titik rangsangnya itu loh Mas, titik-titik rangsangnya gitu. Merangkak kan sangat complicated, sebenarnya kompleks gitu, gerakan yang kompleks karena dia harus mengkoordinasikan. Kalau merangkak kan kita nggak mungkin kakinya kanan sama tangannya kanan yang jalan, pasti tangan kiri sama kaki kanan nyilang gitu ya Mas, gitu. Koordinasinya nyilang gitu. Nah emang otak bikin itu dirangsang titik-titik syarafnya gitu. Jadi memang harus berkembang gitu si anak ini. Kalau lewat berarti ada satu step yang dia missing gitu. Yang lewat gitu. Ya ada yang miss, yang mungkin nggak, yang tidak apa ya, harusnya tercapai dia belum tercapai gitu, atau lewat gitu ya. Nah ini berarti, nah kembali berarti titik rangsang tadi akan memengaruhi perkembangan selanjutnya gitu ya. Iya, kalaupun tidak terlalu berpengaruh, biasanya pengaruhnya misalnya kita susah, kita normal gitu, tapi kita susah konsentrasi misalnya, atau cepet capek kalau belajar gitu. Biasanya ada lah kayak gitu-gitunya kecil-kecil itu gitu. Nah terus pokoknya dicari Mas. Sebenarnya kalau aku bacain sih panjang banget nih gitu, karena di tiap perkembangan yang per bulannya selalu ada. Yang paling sebenarnya itu apakah anak ini merangkak atau tidak. Biasanya dokter kan akan tanya gitu ya, merangkak atau enggak gitu. Terus ngomong pas umur berapa gitu. Biasanya dokter tanya, karena ngomong itu sebenarnya Mas, kalau misalnya aku bilang biasanya aku tanda merah gitu ya, lampu merah gitu. Kalau udah umur 2,5 tapi dia belum ada kata-kata gitu, sama sekali belum, nggak ada yang bermakna, bahkan manggil mama papa pun tidak gitu, manggil mama papa atau babblingnya kelamaan gitu, misalnya wah gitu, tapi lama sekali sampai umur mungkin 2 gitu, kayak gitu. Itu berarti memang ada yang stuck gitu. Entah stimulusnya yang stuck. Sorry ya, aku potong sedikit ya, boleh. Artinya teman-teman sekalian, teman-teman semua, bahwa dari penjelasan Johan barusan, berbeda antara kemampuan berbicara dengan kemampuan babbling tadi ya. Kalau anak-anak cuman babbling, artinya cuman wah bla 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 itu kan nggak ada arti. Nah, itu tidak bisa dikatakan bahwa anak tersebut sudah punya kemampuan bicara. Jadi kita sama-sama persamakan persepsi ya, bahwa kemampuan berbicara bukan pada saat anak dikatakan sudah bisa berbicara, artinya bisa berkata-kata sesuatu yang bermakna, bukan hanya suku kata yang nggak jelas gitu ya. Gitu ya Johan ya? Iya, betul. Walaupun sebenarnya suku kata yang nggak jelas itu memang termasuk di dalam perkembangan speech ya Mas, perkembangan bicara gitu. Emang harus lewat dulu tuh gitu. Tapi kalau kelamaan, lewat itu, tapi kemudian harus ada kata yang bermakna yang terbentuk setelah sekian lama gitu. Iya, gitu. Setuju. Jadi misalnya babbling, ya mestinya habis babbling itu umur berapa ya? Umur 1,5 juga udah mesti ada kata-kata yang lain gitu. Biasanya mama paling ada kata yang sudah bisa ya. Yang paling sering tuh mama, karena kan gampang double suku katanya sama dan berulang. Suku katanya gitu. Double ya. Iya, gitu. Apalagi ada attachment gitu, sama mama biasanya. Ya, gitu. Terus kan kita sering ngomong gitu sambil liatin babynya sambil mama gitu, kayak gitu. Ya. Jadi biasanya memang itu paling gampang gitu. Kayak gitu. Nah, itu udah mulai bermakna gitu. Walaupun sering diulang-ulang, tapi dia tahu gitu. Lihat mamanya dia langsung
mama gitu. Cuma kayak gitu. Itu berarti sudah bermakna ya? Iya. Itu berarti sudah bermakna. Oke. Ya. Atau misalnya cuma satu suku kata gitu Mas, tapi bermakna. Misalnya dia sering mainnya main kau gitu ya, mainannya bentuknya sapi gitu. Nanti dia ngomong gitu, mo misalnya gitu. Karena mamanya sering bunyiin kau maksudnya gitu. Maksudnya si itu anak bermakna. mampu mengomunikasikan, maksudnya dengan aku ngomong mo itu mainanku yang bentuknya sapi gitu ya. Iya, betul. Ada maknanya gitu. Itu baru namanya ngomong sebenarnya gitu. Tapi kalau bahasanya masih bahasa planet, terus sampai umur 2,5 tetap bahasa planet gitu, kita nggak ngerti maunya apa gitu. Terus biasanya diikuti karena speech-nya juga kurang, biasanya diikuti dengan emosi yang juga kurang gitu. Perkembangan emosinya juga pasti terhambat. Biasanya anaknya tantrumnya agak lebih lama gitu. Jadi lebih sering tantrum karena kan frustasi, dia nggak bisa ngomong gitu, dia nggak bisa menyampaikan apa yang dia mau. Tujuan apa yang dia mau nggak diketahui oleh orang gitu ya, jadi bikin kesel gitu kan. Iya. Makanya dia jadi anak tantrum gitu ya. Iya, nangisnya panjang gitu, atau enggak ngamuknya panjang, tendang apa segala macam gitu. Dan berkepanjangan karena nggak ada yang mengerti dia sebenarnya gitu. Kayak gitu. Nah, itu jadi jangan dicuekin. Kalau buat aku yang kayak gitu-gitu, sekecil apapun jangan dicuekin. Kalau kita udah lihat, ternyata itu penting banget ya. Iya, udah 2,5 kok ngomongnya planet terus, bahasa planet terus, udah gitu matanya nggak mau lihat sama sekali gitu ya. Lihat sih. Jadi kalau kadang-kadang mama bilang tapi lihat kok katanya gitu, tapi lihat kok gitu, bisa lihat gitu. Bukan maksudnya nggak bisa lihat, tapi lebih ke arah apakah kontak matanya bermakna, balik lagi harus punya arti gitu, bermakna atau enggak gitu. Dipanggil dia nengok nggak, sama siapa yang manggil, kan mereka udah mulai bisa ngebedain suara gitu. Jadi suara mamanya begitu dia panggil, dia langsung pasti nengok ke mamahnya gitu. Ketika dia tertawa, dia bukan tertawa geli sendiri, tapi tertawa bersama gitu. Itu beda banget gitu maknanya gitu. Gitu. Jadi emang kadang suka miss gitu Mas. Kadang kalau aku tanya detail sama orang tua tuh, kan biasanya kalau aku assessment, aku harus interview mama papanya dulu berdua gitu. Kalau di tempat aku harus berdua gitu. Karena bukan cuma anak mama ya, tapi anak mama dan papa ya. Betul, itu hasil berdua ya, jadi harus berdua. Karena dinamika itu penting gitu buat saya. Jadi habis itu biasanya saya nanya lumayan detail gitu. Misalnya kira-kira ngomongnya seperti apa gitu. Aku biasanya nanya, kalau perlu mama papanya kan ada di dalam ruangan, jadi pas anaknya di situ saya juga merhatiin relationship-nya gitu, hubungan mereka seperti apa gitu. Karena jadi biar saya bisa gambarannya lebih jelas gitu, lebih cross check-nya juga lebih enak gitu sebenarnya. Gitu. Setuju. Nah, terus apalagi ya? Biasanya itu sih kalau di sekolah, buat guru-guru biasanya lebih pinter tuh. Kalau aku misalnya lagi observe ke sekolah-sekolah, biasanya mereka jauh lebih ngerti daripada orang tua gitu. Jadi kayak misalnya kok, karena kan ada bandingan ya gitu, misalnya sama-sama anaknya lebih banyak soalnya. Iya, ada bandingan. Jadi ada sama-sama di kelas umur 3 semua, tapi ada satu orang yang umurnya juga sama, umur 3, tapi mainnya sendirian aja gitu. Terus kalau disentuh kayak marah sekali gitu, atau menjerit gitu. Kalau misalnya dipegang sedikit nanti dia menjerit gitu. Pasti kan kalau guru lebih sensitif ya, lebih peka gitu, karena memegang banyak anak gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu memang harus jangan dicuekin. Kalau saya bilang tuh jangan dicuekin sampai kegedean gitu. Yang paling sering ada di kasus di klinik di tempat aku gitu ya Mas, itu anaknya datang sudah terlalu besar gitu, sudah terlalu besar.
sudah umur 8 gitu ya, umur 7 gitu. Udah umur segitu gitu. Jadi untuk saya ada yang umur 13. Inilah ya. Serius Mas gitu. Jadi sudah sangat besar. Ini yang sebenarnya kepengen, aduh, terus terang nih aku benar-benar jadi sedih banget nih. Sudah, aku narik napas dulu. Tenang Mas. Karena gini Joan, aku pernah punya pengalaman kayak begitu tuh. Anak baru dibawa ke klinik setelah umurnya hampir 10 tahun. Dia nggak bisa ngomong, nggak bisa berkomunikasi. Aku kalau inget anak itu, aku kepengen nangisnya tuh karena kesel banget sama orang tuanya. Kenapa banget telas banget gitu dibawanya gitu. Iya. Ini anak udah gede banget gitu ya. Iya, udah gede banget dan dia belum bisa berkomunikasi, belum bisa ngomong, diajak tatap mata aja nggak bisa. Iya. Dan ini orang tuanya cuma dengan ngomong dengan gampangnya gini. Ya kata neneknya ntar juga bisa. Aduh. Terus terang ya. Nah inilah ya teman-teman yang mungkin menyaksikan IG Live ini dan nantinya akan saya upload di YouTube ya, di platform YouTube yang semoga mudah-mudahan ini bisa lebih membuka wawasan, memberikan insight kepada teman-teman yang menyaksikan bahwa waktu itu anak ini nih Joan, aku boleh cerita sedikit ya. Kalau mengenang itu, aduh aku sebel banget gitu. Jadi anak itu datang ke klinik dengan kondisi diantar oleh mamanya dan papanya dan neneknya. Kebetulan dari keluarga satu etnis. Yang kemudian anak ini mungkin etnis ini ya semua etnis ya, semua etnis di Indonesia mendengarkan apa yang orang tua katakan. Jadi mamanya mengatakan bahwa enggak kok, ntar anak lu juga cucunya nih, ntar anak lu juga bisa sendiri gitu. Nah sementara dia cuma bisa nggak bisa berkomunikasi sama sekali, tapi dia bisa jadi dia punya kebiasaan nih. Kalau zaman dulu kan ada kaset tuh ya Joan ya. Iya. Kalau zaman sekarang kan nggak ada kaset ya. Jadi dia puter-puter tuh kaset. Diputer. Iya, aku udah diputer pakai pensil. Dia bawa pensil. Kemudian diputer-puter itu kaset. Karena dia memang diperdengarkannya kaset ini, akhirnya dia muter kaset itu sambil isi kaset itu dia bunyikan. Gitu. Itu udah 10 tahun lewat deh kayaknya. Ya. Itu tadi aku dengar zaman sekarang saat ini masih ada orang tua yang baru bawa anaknya ke klinik umur 8 tuh, aduh miris banget. Iya, masih banyak Mas. Jujur kita ketinggalan sangat. Jadi dulu aku kenal beberapa orang terapis di luar itu, di Australia, di mana gitu. Terus pertanyaan mereka kalau sama saya itu, mereka selalu nanya gini, kenapa di Indonesia semua anak-anaknya itu tergolong tidak ringan gitu. Jadi golongan, kan kita ada golongan ya Mas, ada golongan ABK ya, severe, moderate, sama mild gitu ya. Jadi kayak autism juga ada severe, moderate, sama mild. Terus ADHD juga ada ya gitu. Sama, nah mereka semua nanya sama saya gitu, sama aku gitu. Kenapa kok di Indonesia anak-anak sini kebanyakan semuanya areanya tuh moderate ke arah severe, katanya gitu, ke arah parah ya gitu. Ya karena dari awalnya aja tidak ada intervensi. Tidak ditangani. Iya, sebenarnya kan mereka kan takut dengan kata terapi ya Mas. Banyak yang bilang kok mereka nggak mau bilangnya terapi. Kadang ada beberapa mama nanti bilang sama saya, Miss nanti bilangnya ngeles ya gitu, ngeles ya bilangnya, ngeles ya gitu. Tapi buat saya sih nggak masalah mau istilahnya apa aja gitu ya, mau istilahnya ngeles yang penting anak ini terintervensi. Iya, yang penting ditangani dulu, distimulasi gitu.
Sebenarnya yang penting kan itu Mas, seberapa dini, seberapa cepat kita merangsang bagian yang tidak terangsang, yang memang susah buat si anak gitu. Itu kekurangannya dia cepet dirangsang gitu sebenarnya. Gitu. Terapis kan cuma membantu. Oh ibu perlu rangsang di sini nih bu gitu, nanti latihannya kayak gini ya bu, gini gitu. Bapak nanti di rumah mainnya begini ya pak gitu, kalau mainnya bapak kasih begini nanti diajak ngomongnya gini gitu. Terapis tuh sebenarnya boleh kasih masukan seperti itu, anjuran anjuran gitu. Jangan diam-diam aja, jangan karena balik lagi sebenarnya yang bertanggung jawab penuh terhadap anak ini adalah orang tua, ayah dan ibu. Iya, bukan betul. terapis, gitu kan ya? Bukan. Betul ya? Bukan. Iya. Ya, setuju. Gitu. Kalau di tempat aku itu udah syarat Mas. Jadi aku memang cukup keras gitu, cukup strict gitu. Di klinik aku tuh biasanya ada peraturan. Jadi aku dari awal udah bilang sama orang tuanya, Bu, ini kalau di tempat saya itu kerjasamanya udah harus timbal balik gitu. Karena saya cuma misalnya saya dalam seminggu pegang anak ibu cuma 2 jam. Tidak mungkin bisa seminggu 2 kali misalnya gitu. Tidak mungkin bisa merangsang otaknya segitu sering, bener kan? Gitu. Betul. Nah, jadi memang PR itu harus balik lagi ke si mama papahnya di rumah gimana gitu. Sebenarnya kalau di klinik PR-nya nggak susah-susah Mas gitu, sebenarnya gampang. Kayak saya nggak pernah kasih PR susah ke orang tua gitu. Biasanya saya cuma kasih tahu, Bu nanti main ya, beliin mainan kayak gini ya gitu. Mainannya misalnya dia lagi main mobil-mobilan, tapi biasanya anaknya mungkin autistik gitu ya, jadi mobil-mobilnya cuma di maju mundur gitu. Ya jangan cuma maju mundur gitu, tapi ibu nanti involve gitu, terlibat di situ, terlibat pas mainnya gitu. Misalnya nanti pura-pura nanti ajak ngobrol, ajak ngobrol, atau pura-pura wah mobilnya terbalik gitu misalnya, kayak gitu. Jadi ya, dan biasanya satu hal yang saya juga cukup sedih gitu, kalau di sini banyak nih gitu, mereka selalu bilang, tapi Miss kita kan bekerja gitu. Jadi orang kan sekarang lebih banyak orang tua bekerja dua-duanya ya Mas ya gitu. Jadi alasannya adalah saya maunya pulang kerja, saya istirahat gitu, atau saya pulang kerja udah malam banget gitu, kapan mainnya gitu misalnya gitu. Itu buat saya sedih karena balik lagi anak udah dikasih gitu ya, kita udah dikasih titipan anak, berarti kita dikasih tanggung jawab sebenarnya itu kan gitu. Kita dikasih tanggung jawab untuk membuat dia jadi manusia loh gitu, jadi orang loh ini anak gitu. Mau waktunya saya ada kok Mas anak yang sangat sukses di tempat saya gitu ya, mamanya itu kerjanya direktur bank gitu, pulangnya malam, pulangnya bisa jam 9 gitu, jam 8 gitu. Papahnya juga kerja di banker juga gitu, pulangnya juga sama malam. Tapi setiap saya bilang, Bu, saya mau meeting program, ibu datang 3 bulan lagi, terus set jadwal, dia pasti datang cuti Mas, cuti kerja, dua-duanya gitu. Dua-duanya cuti kerja, terus kita meeting, kita omongin yang kita bisa, jadi kita arrange gitu, kita rencanain nih, misalnya ibu punya waktunya kapan, oh saya bisa nih kayaknya pagi-pagi gitu, ya udah pagi nggak apa-apa Bu, 30 menit 20 menit buat saya cukup gitu, yang penting setiap hari, jadi ada kehadiran ya. Ya, nggak usah sampai lama banget gitu Mas, merangsang perkembangan tuh nggak perlu lama, tapi yang perlu sering, konsisten gitu, kayak gitu. Jadi mamanya bilang, oh pagi-pagi saya bisa Miss, katanya gitu, pagi jam 6 saya bisa, karena anaknya bangunnya di pagi gitu. Ya udah diajak bikin breakfast sama mamanya, jadi every morning setiap pagi mamanya bikin breakfast bareng misalnya gitu. Kayak gitu. Oh anaknya bagus sekali Mas sekarang. Saya sampai nggak bisa bedain karena dulu kan dia autistik gitu.
Oke. Saya sampai Ini. karena udah besar, jadi saya udah nggak bisa bedain, wah ini anak udah bagus banget gitu. Itu. Aku ini mendengar ini aku bersyukur banget. Berarti untuk orang tua yang punya concern terhadap anaknya, punya tanggung jawab terhadap anaknya, dan punya perhatian dalam hal ini. Dan kalau menurut aku nih, berarti orang tua ini orang tua yang bersyukur ya. Iya, benar. Gitu. Orang tua yang bersyukur. Benar. Jadi ini karena apa aku bisa bilang orang tua yang bersyukur, karena mereka berdua menyediakan diri untuk demi anaknya. Benar. Betul banget. Jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk orang tua bahwa saya orang tua bekerja, saya sibuk, kerja saya capek, untuk nis. Anak saya juga gitu. Iya. Kerja saya kan untuk anak saya juga gitu. Bukan hanya, mohon maaf sekali buat para orang tua. Ini sama sih Joan. Jadi aku menjelaskan juga ke orang tua murid di sekolah tempat aku kerja. Kalau ada anak-anak yang misalnya aku panggil orang tuanya, Bapak Ibu, kalau saya panggil itu belum tentu anak Bapak Ibu bermasalah. Satu itu. Kemudian yang kedua, belum tentu permasalahan yang artinya gini, Bapak Ibu saya undang, berarti artinya saya mengajak Bapak Ibu untuk peduli juga sama anaknya. Benar. Gitu kan? Betul. Jangan membandingkan anak Bapak Ibu dengan, kok anak saya dipanggil terus ya orang tuanya, nggak kayak anak tetangga tuh gitu. Kalau aku orang tua udah ngomong begitu, aku langsung ngomong gini, ya udah Bu, anaknya tukeran aja sama tetangga, mau nggak? Loh iya dong, bener nggak? Iya. Kan anak tetangganya anaknya baik-baik tuh. Kalau mau Ibu arrange aja tuh tukeran sama tetangga, mau nggak? Karena di balik itu semua sebenarnya kalau menurut aku usaha untuk ikut berperan aktif dalam perkembangan anak, itu adalah tugas utama dari orang tua gitu kan ya. Bukan tugas yang punya tugas utama itu adalah orang tua, bukan terapis, bukan guru, bukan mbak gitu ya. Bukan oma opa atau bukan om tante gitu. Memang orang tuanya gitu. Jadi aduh, dengar cerita ini tadi barusan itu indah banget ya kalau menurut aku ya. Benar. Orang tuanya menyediakan waktu walaupun mungkin punya kesibukan, tapi mereka bisa range waktu. Jadi segala sesuatunya dikondisikan dengan kondisi yang, maksudnya aku gini, artinya kan sebenarnya bisa dikondisikan gitu. Benar. Bahwa orang tua kemudian menyediakan waktu di pagi hari, kondisikan juga anaknya untuk bisa bangun pagi. Artinya gitu ya. Iya, benar. Benar. Wah, itu bagus banget. Itu kalau bisa di shout out bener-bener salut bener-bener untuk orang tua tersebut tadi. Keren banget Joan. Nah, keren. Emang padahal biasanya kalau misalnya sudah seperti itu, ya bener kata Mas gitu. Biasanya saya akan paksa waktunya gitu. Waktu bapak dan ibunya gitu. Mau itu cuma 5 menit, 10 menit, oke, spare waktu. Waktunya adanya kapan? Gitu. Cuma ada sehari 5-10 menit, ya udah nggak apa-apa. Pakai 5-10 menit. Ya udahlah 5-10 menit gitu ya. Sok atuh gitu. Iya, yang penting hadir gitu ya. Hadir secara utuh gitu ya. Betul gitu. Terus jadi hal itu penting sih. Buat saya tuh penting banget Mas, kerjasama sama parentsnya gitu. Terus udah gitu pokoknya kalau lihat tanda-tanda apapun itu, maksud saya kecurigaan apapun gitu ya, itu periksain aja gitu. Toh nggak ada salahnya gitu. Dan Bapak Ibu harus cerdas loh, harus baca banyak gitu. Jadi misalnya mau tanya, kalau misalnya memang si psikiaternya atau si psikolognya itu cukup cukup cerdas gitu ya, cukup teliti, cukup sensitif gitu, cukup peka, pasti dia akan bisa menjelaskan gitu.
Kadang tuh kadang-kadang saya suka nanya gitu, ibu udah anaknya minum obat nggak? Minum. Obatnya apa gitu? Obatnya aduh saya nggak tahu, pokoknya dikasih aja katanya gitu. Tapi halo, dikasih apa Bu? gitu. Kadang-kadang saya suka iya betul gitu, betul iya. Terus misalnya ditanya, ibu di sekolah anaknya punya temen nggak gitu? Aduh nggak tahu deh. Tapi gurunya nggak bilang apa-apa. Udah kelihatan sih, ketutupan gitu. gerbang katanya. Alasan ketutupan gerbang Miss. Iya, jadi saya sampai bingung gitu. Aduh ini gimana ya, cuek banget apa gimana sih gitu. Kayak gitu. Jadi buat saya jangan sampai menutup mata gitu ya sebenarnya. Kan mereka harus ditangani sedini mungkin. Walaupun ringan, sedikit pun ringan gitu ya, tapi harus tetap ada rangsangannya gitu, ada stimulasinya yang penting gitu. Mau terapinya cuma 3 bulan misalnya, aku nggak tahu deh kalau di klinik aku ya biasanya aku sama partner aku nih belak-belakan gitu, misalnya Bu udah nih terapinya 3 bulan aja ya gitu, misalnya pas udah end kan setiap 3 bulan ada evaluasi tuh biasanya aku evaluasi gitu. Jadi nah pas evaluasi gitu biasanya saya bilang Bu ini saya terminate berarti sudah selesai gitu. Sudah selesai terapinya. Sudah selesai terapinya karena anaknya sudah bisa catch up sendiri, itu yang penting gitu. Gitu. Jadi ya sudah gitu, dilanjutkan PR itu di rumah karena dia sudah tidak perlu dibantu oleh ahli gitu, oleh profesional gitu. Kayak gitu. Enggak. Kecuali ibu nggak ngapa-ngapain juga di rumah. Nah setelah terapi selesai dibiarin lagi. Wah. Betul. Mohon maaf. Harus balik lagi gitu ya kalau kayak begitu ya, benar nggak? Iya. Terus misalnya ada beberapa kasus misalnya cukup kompleks, berarti ya memang catch up-nya lama, bisa puluhan tahun. Ada memang Mas gitu. Ada yang memang kondisi kayak misalnya cerebral palsy atau Down syndrome kan kondisi. Jadi mungkin dia nggak akan lepas gitu dari rangsangan-rangsangan yang perlu dibantu gitu, kayak gitu. Atau autismnya areanya cukup severe gitu ya. Severe gitu. Atau moderate aja. Iya, itu kan butuh bantuan. Perlu penanganan. Karena setiap stages perkembangan nanti pas puber ada masalah lagi, nanti pas dewasa muda dia ada punya masalah lain gitu. Memang perlu ahli yang membantu gitu. Itu memang harus butuh kebesaran hati sih kalau menurut aku buat menerima hal-hal seperti itu. Gitu. Jangan takut dulu pergi ke psikiater atau psikolog, tapi ibu juga jangan blind, ibu dan bapak juga jangan bodoh amat gitu ya. Iya, jangan diam aja, dikasih apa juga nggak mau tahu gitu. Gitu. Tapi boleh nanya, harus nanya. Menurut saya orang tua tuh harus nanya ke psikolognya atau psikiaternya gitu. Harus banyak nanya. Nah, dari yang barusan Joan cerita nih ya, artinya aku boleh sedikit menarik apa ya? Benang merah gitu ya Mas. Apa ya? Jadi gini, belum ke benang merah sih John, tapi aku pengen penekanan kepada orang tua bahwa perkembangan anak sedetil mungkin Bapak Ibu, teman-teman sekalian, orang tua nih perlu untuk pahami, perlu untuk ketahui dan perlu untuk lihat gitu ya. Dan perlu untuk disadari. Kemudian yang penting lagi adalah jangan mengandalkan katanya dia, katanya ini, katanya itu. Kalau memang punya sedikit saja keraguan dalam perkembangan anak-anak teman-teman nih, atau ya siapapun lah ya yang masih bayi-bayi nih. Kebetulan aku punya ponakan baru nih, masih baru beberapa bulan. Jadi itu detail perkembangannya harus benar-benar diikutin dan ada step-stepnya, dan itu harus
ada jangka waktunya juga. Jangan dibiarkan ya. kelamaan ini ya. Ya. Nah, takutnya nanti jadi stage-nya kelamaan dan kemudian malah terhambat gitu ya. Ya, Nah, delay, betul. Jadi kembali lagi tadi yang Joan bilang, perlu kebesaran hati dari orang tua apabila memang ada sedikit saja keraguan terhadap perkembangan anaknya, perlu untuk mencari yang memang profesional dalam hal ini. Bisa psikolog, bisa psikiater, jangan ke tetangga, gitu ya. Kecuali tetangganya psikolog atau psikiater boleh, gitu ya. Tetangganya psikolog anak atau psikiater anak boleh, itu boleh banget. Kan konsultasi gratis, gitu ya. Tapi kalau tetangga yang memang bukan di bidang ahli, bukan di bidang ini, mohon maaf sekali, mungkin jangan dengarkan katanya tadi, gitu ya. Oke. Harus lebih ini tadi, lebih cerdas sih menurut aku, lebih logik lah ya, lebih pakai logika dulu gitu. Ya. Kalaupun akan mencari tahu dari internet, kembali lagi cerdas dan logika itu tadi penting banget. Jangan jadi dari media yang nggak jelas gitu ya, atau dari juga sih, kembali lagi. Jadi kalaupun ada yang mengatakan sesuatu atau apa, jangan dilihat dulu backgroundnya lah ya, backgroundnya. Si pembicara ini memang punya kapasitas di bidang itu enggak gitu. Kalau misalnya ternyata dia seorang ahli hukum gitu ya, ngomongin masalah autism, nggak bisa kita jadikan patokan gitu, misalnya gitu ya. Tapi kecuali beliau seorang ahli hukum yang kemudian punya anak yang berkebutuhan khusus, dalam hal ini misalnya autism, beliau bisa menceritakan tentang autism ini sebagai praktisi, orang tua yang praktis gitu ya. Itu boleh juga gitu. Ada gitu. Betul, Mas. Berarti artinya ini ada tambahan lagi, John? Ada. Aku jadi ingat karena tadi Mas bilang gitu, hati-hati sama self-diagnose ya, gitu kan? Nah, iya, maksud aku itu tadi. Kan mama rajin nih sekarang baca gitu ya, terus banyak juga sih Mas yang bilang Miss kayaknya jangan-jangan anak saya ini ya gitu, anak saya menurut diagnosa saya gitu ya. Iya. Kayaknya dia disleksia deh Miss gitu. Langsung tuh gitu. Banyak yang bilang sama saya, kayak anak saya nih mirip saya nih dulu saya juga disleksia kayaknya Miss gitu. Jadi jangan mendiagnosa sendiri ya gitu. Ada ahlinya gitu. Emang ada yang belajar untuk itu gitu. Emang ada ahlinya. Dan diagnosis juga datangnya nggak serta-merta gitu loh Mas gitu. Jadi butuh alat tes, memang butuh serangkaian observasi, serangkaian tes gitu. Butuh ada bukan hanya interaksi. Bukan hanya karena merasa ya, kayaknya rasanya nih ya, kayaknya nih gitu. Bukan dari kayaknya dan rasanya ya. Sekali lagi teman-teman, jangan dicentang-centang sendiri gitu ya. Banyak Mas aduh jangan-jangan aku depresi nih, kayaknya aku ini terus ini gitu. Jangan gitu juga. Iya. Oke. Itu mengingat lagi. Butuh kebesaran hati, butuh cerdas untuk jadi orang tua dalam melihat perkembangan anak. Jangan self-diagnose. Membuat diagnosis sendiri lah. Sendiri, gitu. Betul. Gitu. Ya, nah oke. Joan, jadi kan tadi sebenarnya nih, apa yang Joan barusan ceritakan, tadinya sebenarnya mau jadi pertanyaan aku yang ketiga nih. Tapi udah dijelasin, gak apa-apa. Jadi komplit. Ya. Udah keburu dijelasin. Gak apa-apa, ini komplit banget. Jadi orang tua perlu untuk itu tadi ya. Saya sedikit mengingatkan saja teman-teman bahwa orang tua perlu menyediakan diri untuk anaknya. Menyediakan diri artinya bukan cuman ya aku kan sudah bekerja untuk anakku, bukan itu. Tapi selain kebutuhan fisik, artinya kebutuhan finansial untuk anak,
juga ada kebutuhan lain loh. Betul. Kebutuhan secara kedekatan, afeksi, ya, emosi, secara afeksi. fisik, bapak ibu, teman-teman hadir secara real saat itu dan ada di situ. Betul. Bukan hanya ada di situ, tapi apa ya? Secara hadir secara gitu penuh. Ya? Betul. Ada untuk anak saat itu, walaupun yang tadi Joan sampaikan, walaupun cuma 5 menit sehari aja. Iya. Aku ada cerita lucu, boleh ditambahin? Boleh banget. Berhubungan sih. Boleh banget. Jadi waktu itu aku ada meeting evaluasi gitu. Terus PR dari saya adalah karena figur papanya, waktu aku tes figur papanya tidak ada gitu ya. Jadi saya bilang sama papanya, Pak, Bapak harus sering interaksi nih sama ini anak gitu. Terus udah nih, kita udah arrange gitu ya, misalnya oh ya udah deh, nanti tiap Sabtu Minggu diajak main sepeda gitu. Terus berapa lama gitu ya, mungkin sebulan kemudian papanya nanya sama saya gitu, Miss Joan nih gimana nih, nggak bisa kok katanya gitu, nggak berhasil nih gitu katanya. Terus saya nanya dong dengan detail, Bapak udah sediain waktu? Udah, kita hari Sabtu pagi kita saya jogging gitu, terus anaknya naik sepeda gitu. Terus dia gitu, terus naik sepedanya sama joggingnya gimana Pak? Ya udah saya jogging, lari gitu ya di kompleks, dia naik sepeda gitu. Kan sebenarnya PR dari saya adalah papanya harus interaksi sama si anaknya gitu. Medianya olahraga karena papanya setiap hari jogging gitu ya. Nah, terus udah gitu saya bilang, interaksinya ada Pak gitu, maksudnya Bapak ngobrol gitu sama anaknya? Enggak dong, masa lari katanya gitu. Kan saya lagi lari Joan katanya gitu. Saya lagi lari, anaknya lagi main sepeda katanya gitu. Terus saya bilang, waduh ini kayaknya poinnya missing ya Pak ya gitu, saya bilang. Kan maksud saya Bapak sambil jogging, sambil ngobrol sama dia, sambil ditanya gitu, kemarin di sekolah ngapain aja atau apa, tapi sambil lari gitu saya bilang. Atau sambil jalan pagi gitu. Itu cuma saya bilang, Bapak jangan beneran olahraga, maksud saya itu cuma medianya gitu. Ya udah pasti nggak berhasil dong gitu. Iya betul. Ya bagaimana mau berhasil ya kalau bapaknya sendiri, anaknya sendiri, nggak ada interaksi ya, namanya bukan itu tidak menjalankan PR. Mohon maaf Bapak, nilainya masih perlu diremedial. Iya betul gitu. Perhatiannya interaksi. Saya kagum gitu pas dengar, gimana? Bukan nggak berhasil Pak, memang tidak dilaksanakan. Betul, berarti selama ini nggak pernah. Iya nggak dilaksanakan, betul. Iya. Terus papanya memang lucu sih, jadi pernah nanya sama saya udah nih waktu itu di ruang tamu bareng sama dia gitu ya. Terus aku tanya dong, Bapak ngobrol apa? Oh saya main game katanya gitu. Terus dia ngapain? Main game juga. Terus saya nanya, main gamenya bersama-sama, maksudnya satu gadget barengan gitu, jadi ada ngobrol gitu. Enggak, dia main game sendiri, saya main game sendiri. Poin positif dari Bapak tersebut adalah beliau mengakui ya. Iya, benar. Beliau mau mengakui dengan jujur. Dan dia mau nanya sama saya. Nah, kemudian mencari tahu, bener nggak nih ya yang saya sudah lakukan gitu. Kok kayaknya belum berhasil ya gitu. Nah, kalau belum belum berhasilan itu berarti ada sesuatu yang perlu dicari tahu lagi nih. Iya, dan Bapak tersebut, orang tua tersebut mencari tahu dengan tanya ke Joan lagi ya. Itu salut juga sih. Walaupun ada miskomunikasi ya antara apa yang kita maksudkan dengan apa yang dijalankan. Iya. Ternyata salah persepsi. Tapi ini jadi sebenarnya pengingat yang menyegarkan ya Joan ya. Iya. Pengalaman lucu yang boleh jadi pengingat buat kita bersama bahwa kadang-kadang apa yang kita sampaikan kepada orang tua belum tentu orang tua ngeh atau belum tentu orang tua paham banget. Artinya kita sama lah ya. Kita pada saat kita menjelaskan kepada orang tua perlu ada
reafirmasi ya. Iya, benar. Bapak Ibu udah paham dong apa yang kita maksud? Kalau belum paham jangan bilang iya gitu. Iya. Tanya lagi nggak apa-apa. Jangan ngaku-ngaku deh, jangan ngaku-ngaku gitu. Lebih baik tanya. Daripada salah. Nah, iya, ini lagi nih. Catatan lagi nih. Apa penjelasan itu yang diterima oleh orang tua harus benar-benar dia paham betul, gitu ya. Jangan cuman duga-duga, oh kayaknya dia yang dimaksud Miss Joan tadi tuh kayaknya begini nih, atau yang dimaksud oleh Miss terapis yang lain kayaknya begini. Oh, ternyata kalau ternyata kita nggak paham, kita boleh tanyakan lebih detail. Sedetil mungkin. Betul. Sedetail mungkin dan sampai jelas. Jadi apa yang dimaksud oleh terapis bisa dilakukan di rumah dengan benar sehingga perkembangan anak ini bisa makin cepat, gitu ya. Ya, benar. Karena ada interaksi dengan adanya interaksi dengan orang-orang di rumah, gitu kan ya. Oke. Nah, dari tadi nih, Joan, kalau kita mau ngomongin kan dari tadi ini Joan kan kayaknya cerita tentang di klinik gitu ya, di klinik terus di apa ya, pengalaman ketemu dengan orang tua, pengalaman ketemu dengan anak-anak. Ini kalau dulu kita sama-sama di klinik kan ya, perkembangan anak, Mutiara Hatiku tuh dulu inget masih di Muruya tuh dengan sama Dokter Ika ya. Sampai sekarang aku suka WhatsAppan sama Tante Ika tuh. Oh ya? Iya. Mas punya nomornya nggak? Enggak, aku kayaknya ganti nomor. Ntar aku kirimin ya. Ya boleh. Ntar aku kirimin ya. Aku kirimin nomornya nanti Kak. Beliau masih suka balas gitu juga. Nah, berarti artinya sekarang Joan punya klinik sendiri atau gimana nih? Iya, punya. Gitu. Okay. Aku bikin. Boleh dikenalin nggak apa-apa? Boleh. Saya aku berdua, aku sama Eli gitu ya, temen sama-sama di Atma gitu, bikin klinik namanya Infinita Center gitu. Infinita Center ini sebenarnya nggak cuma klinik perkembangan anak, Mas, sebenarnya. Gitu. Kita ini lebih ke arah center untuk perkembangan psikologis gitu. Psychological Development Center gitu. Jadi sebenarnya kita berdua nanganin kasus nggak cuma anak-anak ABK sebenarnya. Gitu. Ada anak-anak dengan masalah emosi, ada orang tua atau juga individu ya, orang dewasa dengan masalah-masalah emosi atau masalah yang lain gitu. Memang one stop gitu ya, one stop psychological center gitu. Oke. Berarti ini Infinita Center ya namanya ya? Iya. Ada Instagramnya juga, nanti aku tulis di caption juga deh ya. Aku tulis di caption juga. Infinita Center ini jadi artinya di klinik ini Joan yang Joan dan teman-teman lakukan berarti untuk terapi untuk anak-anak yang disediakan terapi apa aja tuh? Misalnya kita ngomong tentang anak-anak berkebutuhan khusus nih. Terapi yang ada di klinik Joan apa nih? Kalau aku terapi itu semua yang berhubungan dengan behavior, komunikasi sama kognisi gitu, dan emosi gitu. Jadi aku nggak ada OT, nggak ada okupasi, nggak ada speech therapist gitu. Memang semua terapisnya itu semuanya lulusan psikologi sama pendidikan gitu. Karena semuanya dilatih untuk memberikan intervensi masalah-masalah tingkah laku, komunikasi, sosial, emosi gitu. Sebenarnya itu Mas gitu. Jadi biasanya ini senternya holistik gitu Mas. Jadi aku lihat individu anaknya gitu. Anaknya nih misalnya disleksia gitu ya. Tapi kan biasanya anak disleksia nggak cuma disleksia gitu ya. Jadi nggak cuma gangguan membaca dan menulis. Biasanya harus lebih detail gitu. Untuk intervensi harus lebih detail. Oh,
ini dia punya masalah kepercayaan diri gitu. Makanya dia nggak pede untuk baca, untuk nulis, masih belum bisa pede karena dia merasa dirinya bodoh misalnya gitu. Nah itu juga di-handle, di tempat aku juga di-handle. Itu ada programnya gitu. Jadi paralel mengikuti si edukasi, terapi edukasi gitu ya. Bukan les baca tulis kayak yang les-les lain ya, bukan gitu. Ada tekniknya sendiri gitu yang memang khusus gitu, dan beserta harus handle emosinya anak ini juga gitu. Kayak gitu. Jadi ini kan berarti untuk anak-anak ABK maupun anak-anak ataupun individu lah ya, kita menyebutnya individu, betul. Merasa perlu ada penanganan psikologis. Iya. Gitu ya. Perlu ada penanganan psikologis, bisa ke Infinita Center. Nah, sekarang kalau di Infinita Center kan berarti kalau tadi ada terapi berarti kan karena dalam bayangan aku nih kalau center berarti anak yang datang ke tempat Joan gitu kan ya? Iya. Semuanya harus datang ke tempat saya. Aku nggak ada home visit gitu, nggak ada Mas. Gitu. Nggak ada home visit, oke. Nggak ada home visit karena ya kita maunya kondisinya memang terkondisikan untuk terapi gitu ya. Bikin dibuat benar, dikondisikan gitu. Tapi aku juga nggak kayak dulu. Tempat aku bukan settingnya bukan seperti klinik-klinik pada umumnya, ada bilik-bilik kecil gitu ya Mas, kayak dulu kita kerja tuh gitu, one on one gitu. Nggak semuanya one on one gitu. Jadi emang jadi kalau misalnya di tempat aku ruangannya terbuka gitu, blong aja gitu, terbuka gitu. Terus udah gitu misalnya dalam satu ruangan bisa ada terapi sama anak A gitu ya, dan terapis dan anak B gitu, dan mereka boleh berinteraksi selama programnya nyantol ya, programnya nyambung. Misalnya nyambung. Jadi misalnya ada social skill nih, ada social skill yang perlu dilatih gitu. Nanti anaknya main permainan board game gitu bareng gitu ya Mas, main ludo misalnya gitu, main ludo gitu bareng gitu. Nah nanti mereka boleh main bareng gitu. Jadi tiap goal anaknya beda. Misalnya yang satu goalnya biar dia aware sama orang lain gitu misalnya. Yang satu lagi goalnya misalnya anaknya hyper gitu, goalnya cuma duduk. Waktu main itu dia duduk diem, nggak minta pipis, nggak minta apa gitu, terus nggak mau lari-lari. Jadi goalnya memang bisa berbeda, tapi aktivitas sosialnya bisa bareng. Gitu. Bersama ya. Iya. Biasanya yang aku rasain tingkat kesuksesannya di luar. Gitu loh Mas, di kelas gitu ya, di kelas itu lebih berasa kelihatan, karena kan memang setting yang luas ya, klasikal gitu. Ada orang lain di situ, misalnya dia lagi belajar tapi ada orang lain di situ gitu, orang lain juga yang ada di sekitarnya. Ngomong juga gitu ya. Itu kan persis seperti di sekolah gitu. That's what happened at school gitu ya, gitu. Iya betul. Itu jadi buat semirip mungkin lah gitu. Satu pengetahuan yang baru juga nih buat aku nih Joan, bahwa ternyata kalau yang namanya terapi itu nggak harus dalam satu bilik-bilik yang kayak dulu kita tuh zaman dulu gitu. Ternyata dan ya memang masing-masing pengkondisian ada plus ada minusnya ya Joan ya. Betul. Tapi kalau tadi aku dengar dari cerita Joan, ini juga ya. Jadi artinya meskipun dalam satu ruangan dan dilakukan oleh beberapa orang terapis dan beberapa anak-anak, tetapi misalnya itu tadi contohnya main ludo, berarti dari satu permainan yang sama pun tiap terapis memberikan tujuan yang berbeda-beda untuk setiap anak-anak, sesuai dengan kebutuhan anak itu.
Betul. gitu ya, sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Jadi artinya kembali lagi bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus, sebenarnya bukan anak-anak dengan kebutuhan khusus lah ya, kita pada akhirnya setiap anak punya karakteristik masing-masing, punya spesifikasi kebutuhan yang berbeda-beda setiap anaknya. Jadi kemudian kalaupun ada kebutuhan khusus diberikan kepada anak intervensi yang meskipun dalam satu kegiatan bersama, tapi tetap tujuannya punya spesifik buat khusus buat anak itu. Betul. Itu ya. Betul. Wah, keren banget Joan. Keren banget. Ini satu insight baru nih. Jadi artinya kalaupun misalnya nanti nih aku menghadapi anak-anak yang punya permasalahan misalnya di sekolah gitu ya, aku nggak harus lakukan itu kayak tadi. Kalau pemahaman aku kan dari dulu kan anak yang kayak begini berarti harusnya ya di dalam satu ruangan khusus gitu sendiri gitu kan. Mejanya bentuknya U gitu. Iya. Tapi ternyata nggak harus seperti ke dinding itu. Gitu, ya nggak harus. Iya. Ya nggak harus seperti itu, dan itu kembali dilihat dari perkembangan anak, kembali dilihat dari kebutuhan anak lah ya istilahnya gitu. Betul. Wah keren banget. Oke. Nah itu tadi kalau lagi zaman normal Joan. Iya betul. Nah kalau lagi pandemi gini gimana? Nggak bisa. Terpaksa tidak bisa. Jadi selama pandemi sosial terapinya nggak bisa dilakukan, Mas. Sayang sekali ya. Gitu. Kalau dulu tuh kita ada satu hari memang buat sosial terapi, jadi anaknya datang banyak sekali buat kita ajak main gitu bareng. Aku ingat tuh Joan pernah waktu itu Joan ngadain yang untuk anak-anak yang aku nyanyi itu dulu pernah sekali ya. Oh iya, iya. Yang anak Down syndrome ya Mas. Iya. Anak-anak Down syndrome itu. Aku masih simpen tuh fotonya sekarang. Aku cuma masih ada itu. Jadi itu kan sebenarnya berguna untuk ke masyarakatnya, sebenarnya ke lingkungan keluarga gitu. Untuk rame-rame gimana cara dia tetap fokus walaupun ada di tengah keramaian gitu, tetap ngikutin instruksi satu orang di depan gitu, kayak gitu. Nah, selama pandemi memang nggak bisa. Jadi pandemi ini klinik masih buka gitu, masih ada yang belajar offline gitu, tapi sangat dibatasi banget gitu. Jadi 1 jam itu cuma boleh ada 1 anak yang ada di situ. Itu pun kita make sure protokolnya jalan gitu ya Mas. Jadi mereka pakai masker, terapis juga pakai masker, pakai face shield gitu. Terus ini aku udah bikin baru mejanya juga udah dibatasi gitu ya, ada separatornya gitu. Mau nggak mau ya dibikin sebisa mungkin. Karena susahnya ini sih, kasiannya yang biasanya yang agak severe ya Mas gitu, yang masih low gitu ya, itu kan mereka kalau online masih belum bisa gitu, nggak efektif lah sebenarnya gitu, karena mereka masih perlu tetap muka, ada interaksi langsung ya. Iya gitu ya, tapi itu juga sangat terbatas, jadi 1 jam cuma boleh 1 anak gitu, nggak dalam satu ruangan sebesar itu ya 1 anak gitu. Kayak gitu. Iya. Jadi memang nggak bisa ketemu temen sering-sering kayak dulu gitu sebenarnya. Iya. Gitu. Nah yang sebagian yang cukup moderate ke mild gitu masih bisa online, terapi gitu. Gitu. Berarti anak-anak itu pun tetap bisa dilakukan terapi secara online ini masih bisa ya Joan? Masih bisa kok Mas. Artinya tidak menutup kemungkinan anak-anak itu untuk tetap diberikan terapi walaupun misalnya nggak bisa datang ke klinik, tapi tetap bisa diberikan terapi melalui online pun masih bisa ya? Iya, masih bisa gitu. Biasanya sih yang cukup efektif yang arahnya moderate ke mild ya Mas ya, terapi online gitu. Kalau yang low biasanya memang agak susah karena butuh pendampingan terus-menerus gitu.
gitu. Nah, gitu. Sebentar, aku harus cek dulu nih. Kita udah berapa lama nih ngobrol? Ntar tahu. Ini udah lama deh. Iya ya. Tapi nggak berasa, Jo. Nggak berasa, beneran deh. Nggak berasa banget. Nggak berasa. Jadi gini, mungkin takutnya ntar tiba-tiba. Aku nggak tahu nih, apakah Instagram masih membatasi live atau enggak ya. Jadi dalam artian waktu itu sejam tiba-tiba mati gitu. Sebentar, kita nggak. Ya udahlah, mungkin boleh kita simpulkan ya Joan ya. Ya boleh. Jadi boleh, kalau boleh dari Joan dulu deh, boleh ada kesimpulan dari pembicaraan kalau kita. Aku sih menitik beratkan pada yaitu sedini mungkin dilihat gitu, apa namanya. Kalau misalnya orang tua punya feeling nggak enak gitu ya, oh anaknya kok kayaknya gini ya gitu, datanglah ke ahlinya untuk diperiksa gitu. Boleh ke 1 atau 2 psikolog gitu, nggak apa-apa kok gitu. Dan aku nggak tahu ya kalau misalnya psikolog yang lain gitu, tapi biasanya sih kita tidak boleh langsung menjudge gitu, kayak misalnya Mas bilang, oh mesti terapi nih Bu gitu. Kayak gitu. Kalau dulu kan gitu ya Mas ya, ya udah terapi aja gitu. Kalau di tempat aku nggak terbiasa untuk terapi, langsung disuruh terapi gitu. Kalau anaknya nggak apa-apa, saya pasti akan bilang, Ibu anaknya nggak apa-apa gitu. Pasti akan saya kasih tahu gitu. Misalnya mamanya cuma mau tahu ini personalitinya, kepribadian anaknya gimana sih gitu. Jadi emang kalau misalnya memang tidak bisa mengira-ngira, butuh bantuan ahlinya untuk bertanya, ya monggo gitu, monggo aja gitu. Jangan malu-malu lah, ya, jangan malu gitu. Kayak gitu, karena ini semakin ada yang bilang nanti biasanya ada peringatannya. Oke, terima kasih untuk ini ya, infonya. Iya, boleh lanjut. Iya, infonya. Boleh lanjut, John. Udah gitu jadi pertama jangan ragu-ragu untuk pergi ke ahlinya, itu yang pertama gitu. Sedini mungkin lebih baik, karena intervensi makin kecil untuk kita memberikan stimulasi lebih gampang gitu, lebih cepat gitu. Untuk anaknya juga pasti masa depannya dia juga lebih baik lah gitu ya. Gitu. Nah, kayak gitu. Sedikit Joan. Hai Nanda. Wah. Nanda hadir, halo. Hai Nan, udah mau habis. Iya, udah mau habis nih. Sorry sedikit Joan, sedikit nih. Itu balik lagi ke tadi barusan Joan bilang sedini mungkin ya, mungkin. Seberapa dinikah orang tua harus waspada atau istilahnya mengecek ke perkembangan anaknya ke dokter atau ke psikiater atau ke baik itu dokter anak, psikiater anak ataupun psikolog anak gitu. Seberapa usia berapa yang paling ini paling awal gitu? Perkembangan sebenarnya dari bayi pun harus harus di follow up terus gitu Mas. Kan dokter anak juga pasti bantu kan, misalnya kok nggak bisa tidur, kok ini, kok itu gitu. Itu harus di handle sebenarnya. Kenapa baby bisa kurang tidur, itu kan padahal penting banget untuk regenerasi otaknya gitu, kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk perkembangan ABK nih pada kaitannya kita gitu ya, paling enggak sedini mungkin umur 2 gitu. Umur 2, oke. Jadi kalau disuruh patokin, kalau aku bilang umur 2 lah gitu. 2, oke. Berarti itulah pentingnya orang tua perlu membawa anak untuk berkonsultasi, baik itu dengan dokter anak, dengan psikolog anak ataupun psikiater anak gitu ya. Jadi teman-teman sekalian,
Kalau untuk saat ini mungkin tanggapan bahwa kalau zaman dulu tuh kalau ke psikiater berarti oh gila ya, kan gitu ya. Iya bener, masih Padahal kok masih. bukan itu loh. Ya masih ya, masih ya. Masih banyak yang begitu. Padahal bukan itu. Aduh, psikiater dan psikolog dan praktisi konselor gitu. Bukan artinya teman-teman atau anaknya nih bermasalah dalam tanda kutip gitu ya. Betul. Jadi memang perlu gitu. Jangan buru-buru menyimpulkan itu, karena menyimpulkan bahwa kemudian jadinya negatif, nggak selalu kok gitu ya. Jadi perlu rutin untuk ke dokter anak misalnya untuk ngecek perkembangan anaknya, babynya gitu ya. Ditanya detil untuk gitu. Dan perlu jangan cuman ya ke dokter anak, dok periksain anak saya sehat nggak, udah selesai gitu ya. Bukan cuman itu, tapi perlu ada kita perlu waspada juga dengan perkembangan anak, dan kemudian pada saat ke dokter anak perlu tanyakan kenapa anak saya belum ini ya, kalau anak saya begini udah tepat belum gitu ya, misalnya gitu ya. Betul benar banget ya gitu. siap Harus rajin nanya lah. Sebenarnya harus itu orang tua sekarang harus cerdas mas gitu, harus cerdas dan terbuka dengan gitu. Ada lagi Joan mungkin? Nah, yang kedua apa ya? Yang itu sih tadi Mas, yang merangsang, yang menstimulasi anak tidak cuma terapis, tidak cuma guru, ya, tidak cuma guru. Gitu. Banyak kok aku sering dengar udah sekolah panjang-panjang lama-lama harus gitu ya. Iya mahal-mahal gitu. Harus tetap ngeles juga katanya gitu. Harus tetap ini juga gitu. Kayak gitu harus. Kayak gitu. Jadi tapi ya memang zamannya berbeda ya, Mas, kan emang anak sekarang beban pelajarannya juga lebih kompleks ya, gitu. Jadi memang harus banyak pengayaan, harus banyak tambahan gitu, tambahan pengalaman gitu. Tambahan tambahan dia dirangsang nggak sih analisanya gitu di rumah gitu. Banyak yang enggak soalnya gitu. Banyak yang kalau saya nanya kenapa nggak bisa jawab anaknya gitu. Kayak gitu. Jadi memang itu udah tugas kita untuk ngajak ngobrol tuh, maksudnya itu biar anaknya terasah analisanya, terasah pengalamannya gitu, terasah cara dia berkomunikasi sama orang, cara dia bersosialisasi gitu. Jadi orang di rumah berpikir kritisnya juga ya. Iya, orang di rumah harus tetap menstimulasi gitu, nggak cuma terapis, nggak cuma guru gitu. Iya. Oke, Joan. Kalau dari aku, kesimpulan aku akan kembali menekankan bahwa sebagai orang tua, pertama perlu bersyukur dengan kondisi anak, apapun itu, gitu ya. Kondisi anak bagaimanapun perlu bersyukur bahwa Tuhan sudah karuniakan anak kepada teman-teman sekalian. Kemudian dari bersyukur itu kemudian kita akan punya rasa timbul tanggung jawab terhadap perkembangan anak, gitu ya. Betul. Nah, setelah ada tanggung jawab terhadap perkembangan anak, artinya kalau memang anak-anak punya kebutuhan khusus, punya kebutuhan yang harus diintervensi, jangan ragu untuk kayak tadi Joan bilang, konsultasi. Kemudian perlu hadir secara nyata, secara real, secara jasmani dan rohani. Benar. Pada saat berinteraksi dengan anak. Jangan kemudian ya udah hadir dalam satu ruangan tapi fisiknya bapaknya main game sendiri. Ya, fisiknya ada, pikiran, hati, emosi nggak ada, dan jiwa, emosi nggak di situ gitu. Iya, betul. Itu penting banget ternyata ya, penting banget untuk kehadiran orang. Nah, kemudian kesimpulan saya kalau misalnya tadi yang ketiga, kesimpulan saya yang ketiga,
jadi orang tua harus cerdas dalam menanggapi dalam menanggapi perkembangan anak. Cari tahu dari ahlinya, cari tahu dari praktisi yang memang sudah menjalankan, atau cari tahu dari literatur yang jelas. Betul. Gitu ya, jangan karena katanya. Kemudian kalau nggak ngerti, ada penjelasan dari terapis yang kita belum paham, jangan udah ya aku paham kok, tapi kemudian salah gitu ya, salah persepsi gitu. Jadi perlu jelas itu. Kemudian bentar, ini perlu kebesaran hati dari orang tua menerima kondisi anak apapun itu. Karena tadi dari rasa bersyukur tadi ya, rasa bersyukur lagi. Dan kemudian yang paling penting adalah kita perlu sadari bahwa tidak ada individu atau anak yang sama satu sama lain. Kebutuhannya, baik itu secara kebutuhan dalam hal ini kebutuhan rangsangan dalam perkembangannya, ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu ya. Jadi tidak ada anak yang sama dan spesifik, secara spesifik sama setiap anak gitu. Walaupun mungkin kita akan sebut bahwa anak ini ada dalam kondisi kebutuhan khusus yang A gitu ya. Tetapi saya nggak mau menyebut spesifik lah. Misalnya kita mau nyebut bahwa anak ini punya autism. Tapi kemudian autism anak yang satu dengan autism anak yang lain berbeda. Betul. Kebutuhannya. Jadi kita nggak bisa mengeneralisir bahwa anak-anak autism tuh pasti kayak begini, begini, gitu. Nggak bisa seperti itu. Karena kenyataannya tadi perkembangan dari penelitian yang ada saat ini ternyata sudah jauh berbeda dengan pengetahuan yang saya punya 15 tahun yang lalu gitu. Pada saat saya berkecimpung di dunia perkembangan anak berkebutuhan khusus gitu. Nah, jadi terus kita sebagai orang tua, sebagai terapis, sebagai guru juga perlu tetap update dengan informasi-informasi baru yang ada saat ini. Jadi kembali lagi itu tadi ya, cerdas informasi gitu ya. Terima kasih banget nih Joan. Ternyata kalau dilihat secara jam manual kita sudah lebih dari 1 jam. Oh my God. Tadi kita hampir 2 jam Joan. Oh my God, gila. Kurang lebih 1 jam 40 menit. Gak apa-apa. Tapi dari pembicaraan ini dapat banyak banget insight. Semoga Joan sukses selalu dengan Infinita Center-nya. Amin. Yang makasih, Mas. Semoga Infinita Center juga makin banyak menjangkau anak-anak yang memang butuh. Amin. Orang-orang seperti Joan nih dan teman tim di Infinita Center yang mau concern terhadap kebutuhan anak-anak ini gitu ya. Terima kasih sekali lagi Joan, sukses, Tuhan berkati segala pekerjaan dan ininya. Oke, sampai ketemu lagi nanti teman-teman di topik-topik yang lain gitu ya. Oke, thank you Joan. Thank you. God bless you. Ya, thank you. Ya. Oke, jadi teman-teman tadi pembicaraan saya dengan Joan Mareti dari Infinita Center yang membicarakan tentang berbagai macam hal yang berhubungan dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Semoga perbincangan saya hari ini dengan Joan boleh bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan kita akan ketemu lagi. Untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan live ini bisa nanti cek di YouTube saya ya gitu. Dan kemudian kita akan ketemu lagi di next live selanjutnya. Tunggu kabar selanjutnya di IG saya. Terima kasih. Selamat siang.